Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emanuel Arifum Semawardani dengan NIM 224978PA21142. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah metode peramalan. Di sini kelompok C, yaitu terdiri dari saya, Emanuela, Sabrina, dan juga Ahmad Widan mengambil judul Perbandingan Model BLSTM dan GRU untuk Forecasting Produksi dan Ekspor Industri Otomotif di Indonesia. Apa yang melatar belakangi kelompok kami mengambil judul ini, yaitu industri otomotif adalah sektor vital dalam perekonomian global, berkontribusi signifikan terhadap PDB, pencipta lapangan kerja, dan pengembangan teknologi. Pada kuartal 2 tahun 2022, industri otomotif Indonesia tumbuh sebesar 7,35%, melampaui pertumbuhan industri keseluruhan sebesar 4,33%. Produk otomotif Indonesia diekspor ke lebih dari 80 negara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Kementerian dan pelaku industri berupaya meningkatkan produksi dan memperluas pasar ekspor, menjadikan Indonesia pusat produksi regional. Kontribusi ekspor otomotif nasional tumbuh sebesar 5,96% pada 2023, naik dari 5,14% pada tahun 2022. Memprediksi produksi dan ekspor otomotif penting untuk pengambilan keputusan strategis dan juga perencanaan. Penelitian ini mengevaluasi akurasi dan juga efisiensi model BLSTM dan GRU dalam prediksi produksi dan ekspor otomotif serta memberikan rekomendasi model yang lebih unggul. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada analisis data otomotif dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Yang selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah dataset bulanan jumlah produksi dan juga ekspor industri otomotif Indonesia periode tahun 2017 hingga 2023 yang diambil dari situs Indonesian Automobile Industry Data. Kemudian ini merupakan visualisasi data runut waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2023 secara bulanan untuk nilai ekspor dan juga nilai produksi. Kemudian, metode yang kami gunakan ada dua, yaitu kami menggunakan deep learning, yaitu BLSTM dan juga GRU. Apa itu BLSTM dan juga GRU? BLSTM merupakan bidirectional long short-term memory, dan GRU adalah Get Recurrent Unit, di mana keduanya merupakan jenis Recurrent Neural Network atau RNN. Di mana BLSTM ini merupakan pengembangan dari LSTM, dan BLSTM menggunakan blok memori cell dengan 3 get, yaitu input, forget, dan juga output. Dia memproses input, forward, dan juga backward, memungkinkan model memperhitungkan data masa lalu dan masa depan untuk setiap sequence input, menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Di sisi lain, GRU memiliki arsitektur lebih sederhana dan hanya 2 gate, yaitu update dan juga reset, tetapi memberikan akurasi prediksi yang sebanding dengan LSTM. Update gate pada GRU menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk menentukan seberapa banyak informasi dari masa lalu yang perlu diteruskan ke masa depan. Kemudian, tahap-tahap analisis yang kami gunakan yaitu yang pertama menginput dataset produksi dan juga ekspor, yang kedua melakukan standarisasi data dengan menggunakan Minimax Scaler, yang ketiga membagi data menjadi 80% data trend dan juga 20% data test, yang keempat mendefinisikan fungsi create dataset untuk membuat dataset dengan time step sebesar 5, kemudian membuat dataset trend dan test dengan fungsi create dataset, selanjutnya mendefinisikan model BLSTM dan juga GRU, kemudian mengompilasi model dengan optimizer Adam dan juga learning rate sebesar 0,0001, kemudian model dilatih dengan EPOS sebesar 150 dan juga batch size sebesar 32. Kemudian membuat prediksi pada dataset dan juga data test. Kemudian menghitung matriks evaluasi masing-masing model dengan MSE, MAE, dan juga loss. Kemudian membandingkan metrik evaluasi dan mendapatkan model terbaik, kemudian melakukan forecasting selama beberapa periode ke depan. Kemudian, ini merupakan grafik hasil forecasting untuk variabel ekspor dengan model BLSTM dan juga GRU. Di sisi kiri, ini merupakan visualisasi forecasting ekspor menggunakan model BLSTM, dan di sisi kanan merupakan visualisasi forecasting ekspor menggunakan model GRU. Di mana dapat kita amati bahwa hasil visualisasi forecasting ekspor menggunakan model BLSTM dan juga GRU menunjukkan bahwa model prediksi model keduanya hampir mendekati data asli, di mana menunjukkan kemampuan yang baik dalam menangkap pola temporal kompleks dari data ekspor. Kemudian, ini merupakan hasil grafik forecasting variabel produksi dengan model BLSTM dan juga GRU. Dapat diamati bahwa untuk keduanya, baik untuk hasil visualisasi forecasting produksi menggunakan model BLSTM dan juga model GRU, menunjukkan bahwa prediksi model mendekati data asli, di mana menunjukkan kemampuan kedua model ini baik dalam menangkap pola temporal kompleks dari data produksi. Kemudian, ini merupakan hasil evaluasi model variabel ekspor, di mana ini merupakan ada perbandingan matriks evaluasi dan juga nilai loss validation dengan menggunakan model BLSTM dan juga GRU untuk memudahkan nilai ekspor. Di model dikatakan terbaik jika memiliki nilai MSE, MAE, dan juga loss yang kecil. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk memodelkan variabel ekspor adalah
algoritma BLSTM. Karena BLSTM memiliki nilai MSE, MAI, dan juga loss yang lebih kecil daripada model grup. Kemudian, ini merupakan arsitektur model terbaik, yaitu model BLSTM yang digunakan untuk memodelkan variabel ekspor ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Di mana layer-layernya terdiri, yang pertama itu terdiri dari layer bidireksional, atau kemudian layer dropout, kemudian layer bidireksional lagi, kemudian layer dropout lagi, dan yang terakhir layer dense. Yang selanjutnya, ini merupakan grafik untuk plot error atau loss untuk setiap epoch selama proses training untuk variabel ekspor, di mana proses training di sini digunakan epoch sebesar 150, di mana untuk setiap epochnya pada selama proses training ini dapat dilihat dari grafik di atas bahwa epochnya sudah mendekati 0, baik untuk nilai trail loss maupun validation loss. Jadi dapat disimpulkan bahwa model BLSTM ini sudah baik untuk memodelkan nilai ekspor. Kemudian selanjutnya ini merupakan perbandingan matriks evaluasi dan juga nilai loss dengan menggunakan model BLSTM dan juga GRU untuk memodelkan nilai produksi, di mana model dikatakan baik jika memiliki nilai MSE, MAI, dan juga loss yang lebih kecil, sehingga dari tabel di atas disimpulkan bahwa model terbaik untuk memodelkan variabel produksi adalah GRU, karena nilai GRU memiliki MSE, MAI, dan juga validation loss yang lebih kecil daripada model BLSTM. Kemudian ini merupakan arsitektur model terbaik, yaitu GRU yang digunakan untuk memodelkan variabel produksi, di mana layar yang di sini ada GRU, kemudian ada layer dropout, ada layer GRU lagi, layer dropout, dan yang terakhir ada layer dense. Kemudian ini merupakan plot error atau loss untuk setiap epoch selama proses training untuk variabel produksi. Kemudian di sini ada sebanyak 150 epoch selama proses training, dan sama seperti tadi, di mana untuk setiap epochnya sudah baik nilai trail loss maupun validation loss-nya sudah mendekati nilai 0, di mana disimpulkan bahwa model GRU ini sudah baik untuk memodelkan variabel produksi. Kemudian ini merupakan forecasting variabel ekspor dan juga produksi dengan model terbaik, di mana untuk variabel ekspor model terbaik yang merupakan model BLSTM, dan juga akan dilakukan forecasting nilai ekspor untuk seluruh periode ke depan didapatkan nilai sebagai berikut dari periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024. Dan di sini diberikan model terbaik untuk memodelkan variabel produksi, yaitu model GRU. Selanjutnya akan dilakukan forecasting nilai produksi untuk seluruh periode ke depan menggunakan model GRU. Diperoleh juga nilai forecasting produksi 10 periode ke depan dari Januari 2024 dan juga sampai dengan Oktober 2024 diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian kesimpulannya, penelitian ini membahas pengamatan jumlah produksi dan juga ekspor industri otomotif Indonesia menggunakan model BLSTM dan juga GRU. Mudah-mudahan data dengan optimisir Adam dengan RNAT sebesar 0,01 dan 150 epoch dan juga BLSTM sebesar 32. Fungsi GRU yang digunakan adalah MSE dan juga MAI. Untuk variabel ekspor, model BLSTM memiliki performa lebih baik dengan emisi sebanyak 23.318, 23.318.713 dan juga MAI sebesar 3.782. Untuk variabel produksi, model GRU memiliki performa yang lebih baik dengan nilai performa emisi sebesar 34210195 dan juga MAI sebesar 14.737. Rekomendasinya adalah meningkatkan kualitas pengarahan, peneliti menyarankan untuk melakukan penambahan ukuran dataset. Selain itu, dapat dilakukan beberapa cara lain seperti melakukan hyperparameter tuning atau bahkan mencoba peramalan menggunakan model-model lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai pagi.